Oke, ketemu lagi dengan saya, Andi Alfian. Di video kali ini saya ingin berbagi soal hal-hal yang harus diketahui oleh mahasiswa baru sebelum masuk begitu lama atau tersesat begitu jauh di dalam dunia kampus. Tapi saya juga tidak akan menjadi seorang nabi yang mengarahkan ke jalan yang lurus. Tapi pada dasarnya di video kali ini anggap saja saya sebagai mahasiswa lama atau sebagai mahasiswa akhir yang baru saja menyelesaikan tugas akhir dan sedikit lagi dinyatakan sarjana gitu. Saya ingin menyampaikan kurang lebih hal-hal yang menurut saya penting dan barangkali ini semacam penyesalan gitu. Jadi ada hal-hal yang saya sesali gitu. Seharusnya saya melakukan ini, seharusnya melakukan ini. Kenapa ini penting untuk teman-teman mahasiswa baru atau adik-adik mahasiswa baru? Hal ini penting karena kurang lebih analoginya seperti ini. Kalau misalnya ada dua orang yang ingin berangkat ke satu tempat, tapi orang pertama itu langsung berangkat dan melewati jalan yang dia ketahui. Orang kedua mau ke tujuan itu, tetapi bertanya dulu kepada orang yang pernah lewati jalan itu. Jadi dia bertanya, bagaimana jalan ini? Terus si seniornya atau orang yang lebih dulu pernah menempuh jalan itu dia bilang, oh ini jalan di sini macet gitu, silakan kau ambil jalan yang ini gitu. Nah, orang yang kedua barangkali bisa punya probabilitas yang tinggi untuk tiba di tempat tujuan dengan selamat atau dalam tanda kutip bisa tiba ke tempat tujuan dengan lebih efisien gitu jarak tempuhnya. Oleh karena itu video ini kurang lebih seperti itu gitu. Saya ingin menyampaikan kurang lebih 5 atau 6 hal yang menurut saya penting dan seandainya saya tahu dari awal saya bisa lebih punya persiapan gitu. Oke, tapi meski begitu saya juga disclaimer bahwa video ini setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda gitu. Jadi adik-adik bisa menentukan pilihannya gitu. Kita langsung saja beberapa hal yang harus adik-adik ketahui atau pertimbangkan ketika baru saja masuk dunia kampus. Yang pertama, kita mulai. Yang pertama adalah lakukan semuanya di dalam dunia kampus itu, lakukan semuanya versi terbaik kamu dari awal. Kenapa harus melakukan yang terbaik sejak dari awal? Karena ini pengalaman pribadi saya. Teman-teman sekelas saya ada beberapa dan presentasinya banyak yang harus mengulang karena mereka tidak melakukan yang terbaik sejak dari awal gitu. Jadi hal-hal semacam ini penting. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk semester 1, pokoknya selesaikan kuliah semester 1, kerjakan tugas-tugas, jangan ada mata kuliah yang tertinggal karena ketika teman-teman tidak melakukannya yang terbaik sejak dari awal, itu akan berimplikasi pada semester berikutnya. Semester berikutnya hingga semester akhir. Semester akhir ini masih ada mata kuliah dan harus kembali menyelesaikannya gitu. Jadi saran saya atau hal yang harus teman-teman pertimbangkan adalah lakukan yang terbaik sejak dari awal. Kemudian yang kedua adalah masuk organisasi. Masuk organisasi ini penting. Tujuannya adalah selain teman-teman, betul sekali memang ada banyak orang atau ada orang-orang tertentu yang tidak bisa bersosialisasi gitu. Mereka lebih suka membaca buku, lebih suka menulis, lebih suka dalam lingkungan yang sepi. Tapi dalam tanda kutip, begitupun orang-orang seperti ini juga sebetulnya perlu juga untuk masuk dalam organisasi untuk mencari medium atau semacam sebuah kondisi, sistem, support system, sehingga kalau misalnya teman-teman suka membaca, suka menulis, bisa ada orang-orang yang mengkritisi, yang membaca tulisan teman-teman, juga memberi saran buku-buku yang bagus untuk dibaca. Nah, kenapa masuk organisasi penting? Untuk menjalin relasi gitu, untuk mencari senior-senior yang punya keterampilan ini, yang ini, dan junior-junior atau teman sejawat yang bisa kita temani untuk menjelajahi dunia kampus gitu. Itu pentingnya. Nah, itu yang kedua. Kalau persoalan memilih organisasi, cara memilih organisasi, di video yang lain saya akan bahas soal bagaimana cara memilih organisasi. Tapi intinya, kalau misalnya teman-teman punya bakat dan minat seni, bisa masuk di organisasi seni. Teman-teman yang berminat di media jurnalisme bisa masuk di dalam media kampus dan yang lain gitu. Banyak sekali organisasi yang bisa menampung teman-teman gitu, termasuk organisasi ekstra, HMI, PMI, IMM dan sebagainya gitu. Oke, kemudian yang ketiga, hal yang harus adik-adik pertimbangkan adalah mencari teman yang solid. Ya, ini sebetulnya semacam pengakuan ya.
Maksudku, saya sebetulnya orang yang tidak punya teman gitu. Saya semester akhir tidak punya teman yang solid dalam tanda kutip. Nah, kenapa hal ini penting untuk saya sarankan kepada teman-teman? Karena saya merasa betul betapa sulit gitu. Jadi kalau saya disuruh untuk memilih hal apa yang akan saya ulang di semester awal, setelah saya berada di titik ini, mungkin saya akan memilih untuk kembali dan mencari teman solid yang bisa saya ajak mengakhiri gitu pertolongan saya di kampus. Karena sebagai orang yang agak susah bergaul, saya betul-betul sulit menemukan teman yang solid gitu. Nah, saran saya ke teman-teman, temukan dari awal sampai pertengahan. Teman-teman berusaha untuk, bukan berarti terlewat berusaha gitu ya. Intinya normal saja, usahakan cari teman yang solid, yang benar-benar bisa teman-teman ajak mereka berkelana di dunia kampus gitu. Karena percuma juga punya banyak teman seperti saya punya banyak teman tapi hanya beberapa yang solid gitu. Jadi dalam tanda kutip, teman yang solid yang bisa membantumu dan kau membantunya gitu. Oke? Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ikut atau pelajarilah skill. Nah, pelajarilah skill atau kemampuan yang bisa teman-teman andalkan gitu. Nah, dengan cara, sebenarnya banyak cara. Di antaranya adalah teman-teman masuk di organisasi seperti yang saya sebutkan tadi. Dalam organisasi itu akan ada banyak hal yang bisa teman-teman dapatkan. Nah, selain itu juga teman-teman bisa mengikuti event atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di luar kampus maupun di dalam kampus maupun di luar. Ya, luar dalam gitu. Jadi ikuti kegiatan-kegiatan itu bisa teman-teman lihat di internet, di Instagram, lomba menulis, lomba menyanyi, dan itu bisa teman-teman ikuti. Dan dengan mengikuti event-event atau kegiatan-kegiatan seperti itu bisa meningkatkan banyak hal gitu. Saya pribadi sebagai mahasiswa yang semester akhir gitu, saya banyak belajar sekali dari event-event semacam itu gitu. Pernah beberapa kali ikut ya, lomba penulisan lakon, drama gitu, meskipun yang nama kegiatan itu disebut Peksimida. Saya berapa kali, 3 kali ikut itu meskipun tidak pernah juara 1 gitu. Saya bersyukur sekali karena dengan mengikuti lomba itu saya malah punya pengalaman menulis lebih panjang dan on the spot gitu pada saat ditentukan waktunya, dan saya menulis panjang. Banyak sekali sih event-event yang menurutku cukup membentuk saya gitu. Nah, menurutku pengalaman-pengalaman gitu tidak akan ternilai harganya gitu. Maksudnya tidak bisa diukur nilainya gitu. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari sana. Nah, itu saran saya yang keempat. Ikuti kegiatan, ikuti event. Intinya jangan hanya jadi anak kuliah yang masuk kampus lalu pulang. Karena dengan mengikuti event, kegiatan, dan pelatihan-pelatihan yang lain bisa menambahkan keterampilan yang bisa kita gunakan ketika kita selesai gitu. Oke, kemudian yang terakhir, saya sebetulnya punya banyak saran sih, tapi kita akan berbagi di video yang lain, nanti akan kepanjangan. Saya juga akan memperlakukan kanal YouTube ini sebagai tempat berbagi, dan jika teman-teman menonton video ini sampai di menit sekian, berarti teman-teman saya berterima kasih sekali. Dan jangan lupa nanti cek videonya yang lain, siapa tahu teman-teman suka. Dan yang terakhir, ini saran saya ke teman-teman yang terakhir, jangan menunda, dalam tanda kutip, don't procrastinate. Saya nggak tahu bahasa Inggris ya. Intinya jangan menunda, karena menurutku itu hal yang pernah saya lakukan, dan saya sekarang semester 9 dan sudah ujian hasil, meskipun belum resmi sarjana, tapi setidaknya saya menghabiskan 1 semester yang seharusnya tidak saya habiskan. Dalam tanda kutip saya bisa selesai di semester 8, tapi karena saya menunda, saya akhirnya selesainya di semester 9. Oleh karena itu, don't procrastination itu menurutku, seandainya saya diberikan kesempatan untuk mengulang, saya akan menyelesaikannya tanpa menunda gitu. Di video yang lain saya membahas soal bagaimana cara saya mengatasi penundaan, atau dalam tanda kutip bagaimana cara mengatasi procrastination gitu. Nah, jadi tonton juga kalau misalnya teman-teman, jika video itu sudah saya upload gitu. Oke, mungkin itu yang pertama, lakukan yang terbaik dari awal, kemudian temukan teman yang solid, masuk organisasi, ikuti event atau kuasai skill-skill keterampilan dengan mengikuti event, kegiatan, dan yang terakhir jangan suka menunda.
Ya, itu kelimanya, dan sepertinya itu adalah hal-hal yang menurutku penting, yang sebetulnya saya peras dari pengalaman saya selama ini, dan semoga ini bermanfaat buat adik-adik. Jika adik-adik punya pertanyaan, bisa di kolom komentar. Begitu pun teman-teman yang menonton video ini punya saran atau atau masukan tambahan hal-hal yang harus diketahui oleh mahasiswa baru, silahkan kita berdiskusi di kolom komentar, saya pasti akan balas. Terima kasih sudah menonton video sampai selarut ini. Saya Andi Alfian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.